Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama pada mata pelajaran PPKN di pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita bahas mengenai pertanyaan apa dan mengapa. Lalu sekarang pada pertemuan hari ini kita akan menjawab dari pertanyaan bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam menjamin hubungan internasional. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama harus kalian pahami terlebih dahulu ya, bahwasannya hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Sama seperti kita sebagai manusia di dalam pergaulan sehari-hari, dalam lingkungan tetangga, ada yang dinamakan tata krama ya. Maka dalam pergaulan antar negara ya yang lebih besar apalagi terdapat hal-hal yang sama. Jadi setiap negara memiliki kebijakan politiknya masing-masing yang tadi disebut dengan tata krama tadi ya. Nah, selanjutnya, kebijakan politik masing-masing negara ini di dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri yang telah kita bahas kemarin ya. Berkaitan dengan politik luar negeri ini, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri ya. Jadi, bentuk kerjasamanya atau perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia adalah perwujudan atau turunan dari politik luar negeri. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama atau perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, lalu apa sikap atau tata krama tadi ya, atau politik luar negeri Indonesia dan apa tujuannya? Kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Nah, jadi, politik luar negeri Indonesia ini bersifat bebas dan aktif. Apa itu bebas dan aktif? Karena kedua ini memiliki pengertian yang berbeda. Bebas berarti bangsa Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara manapun. Free gitu ya. Aktif, bangsa Indonesia aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Yang mana berarti politik luar negeri bebas dan aktif adalah sikap atau langkah yang dilakukan untuk tidak memihak pihak manapun dan sekuat tenaga untuk mengutamakan perdamaian serta kemerdekaan dunia atas penjajahan. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya, mengapa Indonesia memilih kebijakan politik yang bebas aktif? Mungkin kita akan membahas ini terlebih dahulu ya. Jadi, pada masa dulu ya, sesudah Perang Dunia yang kedua, politik di dunia ini ditandai oleh munculnya dua kekuatan yang saling bertentangan ya, dengan ideologinya yang berbeda, yakni Amerika Serikat dengan ideologi liberalismenya dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Jadi pada sekitar tahun 1940 hingga 50 ini, kedua kekuatan itu mempunyai sistem politik ya dan bentuk pemerintahan yang berbeda ya. Seperti tadi apa yang Bapak sampaikan, memiliki ideologi yang berbeda. Jadi kedua kekuatan ini saling bertentangan dan berlomba menyusun dan mengembangkan kekuatan secara politis maupun militer di dalam situasi yang pertentangan ini. Nah, situasi ini sering disebut juga dengan perang dingin ya. Masing-masing pihak menuntut supaya semua negara di dunia memilih salah satu blok barat atau blok timur, dan Indonesia juga salah satunya adalah dituntut harus memilih ingin ikut ke blok barat atau ke blok timur, ingin ikut dengan Amerika, dengan sekutunya Australia, Korea Selatan, atau ikut kepada Uni Soviet yang bersekutu dengan Cina ya. Nah, bagaimana kondisinya atau situasinya dengan negara Indonesia? Nah,
Indonesia pada saat itu tidak menganut politik yang netral ya, karena menolak untuk mengaitkan Indonesia kepada negara atau kekuatan manapun. Indonesia berlandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian ya, seperti pada alinea yang pertemuan yang lalu kita bahas ini. Jadi ketika ada dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertentangan ini, Indonesia tidak memilih salah satu pihak. Ya, justru Indonesia menganut politik bebas aktif, yang mana bebas tadi ya, mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah internasional dengan aktif, bahwa Indonesia sekuat-kuatnya memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang tidak sesuai dengan cita-cita PBB ya pada saat itu. Lalu mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, wakil presiden kita, mantan wakil presiden kita, dalam bukunya Politik Luar Negeri Republik Indonesia merumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia adalah untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar, untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum bisa dihasilkan sendiri. Lalu meningkatkan perdamaian nasional, karena memang hanya dengan keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya yakni meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Jadi jelas artinya bahwa tujuan bebas aktif adalah sikap saling menguntungkan yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia luar, bahwa dengan perdamaian semua dapat terwujud. Semua bertanggung jawab terhadap negaranya masing-masing dan bergaul secara damai dalam melaksanakan politik bebas aktif. Nah, ini yang menjadi dasar Indonesia memilih politik bebas aktif ya. Jadi jelas pada saat pecahnya Perang Dunia Kedua ini, Bapak akan mengulas lagi ya, bahwa dua kekuatan blok barat di bawah kendali Amerika dan sekutunya dengan ideologi liberal, serta kekuatan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis ini berpengaruh kepada negara Indonesia yang saat itu baru saja merdeka ya, dengan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ya pada saat itu setelah merdeka tuh. Nah, kondisi ini membawa Indonesia mau tidak mau harus menentukan sikap ya, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia ini tertuang dalam rumusan politik luar negeri ya. Nah, pada saat itu pada saat pidato di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidato, "Tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?" Nah, pidato ini juga yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang ya, yang kemudian dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip dari Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif. Nah, sifat dari politik bebas aktif ini yang mewarnai nantinya ya pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Karena memang pemerintahan Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa sikap yang harus diambil harus tidak menjadikan Indonesia tidak terjebak dalam kepentingan dua blok tadi ya, blok Amerika ataupun Uni Soviet.
Indonesia harus menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok itu. Maka negara Indonesia harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan tersebut, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Nah, hal ini pun dapat kita lihat ya dari peristiwa-peristiwa pada selanjutnya dengan jelas bahwa menggambarkan bentuk kerjasama yang telah dikembangkan Indonesia selama ini, salah satunya yakni Indonesia menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950, 5 tahun setelah merdeka, meskipun pernah keluar terlebih dahulu dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes itu juga ya, atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Lalu Indonesia juga dengan politik luar negeri bebas aktifnya pernah memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Telah kita ketahui ya bahwa konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan di Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka. Nah, selanjutnya keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ini ditunjuk menjadi ketua GNB, Gerakan Non-Blok. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin ya antara blok barat dan blok timur. Ini adalah bentuk dari salah satu politik luar negeri yang bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, yang selanjutnya juga Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB yang sering kita dengar ya bahwa Indonesia mengirimkan pasukan Garudanya ke negara-negara yang dilanda konflik seperti perang Vietnam dulu, terus ke Kongo, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan kemarin juga pada tahun 2019 sampai 2020 Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini adalah kedudukan yang sangat spesial ya di PBB. Nanti akan kita bahas. Lalu dengan politik bebas aktif ini Indonesia menjadi salah satu pendiri dari ASEAN ya, atau Association of Southeast Asian Nation, yaitu organisasi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Bahkan kantornya, sekretariatnya atau sekjen ASEAN ini berada di Jakarta. Lalu selanjutnya, dengan politik bebas aktif ini, Indonesia ikut serta dalam setiap pesta olahraga nasional ya. Yang kemarin terakhir Asian Games diselenggarakan di Jakarta ya. Dan juga SEA Games, Olimpiade dan sebagainya. Ini adalah buah dari politik bebas aktif. Yang selanjutnya, Indonesia aktif juga ya dalam beberapa organisasi internasional. Misalkan di dalam aspek keagamaan, Indonesia mengikuti OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Di dalam dunia pengeksporan minyak, Indonesia mengikuti organisasi OPEC dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau disebut dengan APEC. Lalu, yang terakhir, Indonesia menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomat dengan negara yang bersangkutan. Hingga saat ini, Indonesia tercatat menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kita ya, kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Mungkin demikian
saja ya yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Pada minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan internasional Indonesia melalui organisasi-organisasi internasional. Kalau tadi kan melalui hubungan internasional, pada kesempatan selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.